illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan. Dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf. Tidak ada perselisihan sama sekali. Pendapat Ustadz Salafi ini sangatlah keliru dalam memahami hukum tahlilan. Dia dengan enaknya mengatakan bahwa tahlilan adalah bid'ah yang disamakan dengan hukum meratapi mayit. Saudaraku, bahwa perlu Anda pahami bahwa tahlilan secara harfiah memiliki akar bahasa dari kata halala yuhalilu tahlilan, yang artinya adalah membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalaulah si Ustadz Salafi menyamakan tahlilan sama dengan meratapi mayit dan hukumnya adalah dosa, maka dia katakan dosa besar. Maka perlu adanya dalil khusus untuk menentukan hukum keharaman tersebut. Karena untuk menentukan hukum itu tidak boleh tanpa dilandasi dalil, sebagaimana kaidah fikih yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 158. Beliau mengatakan, la yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Pada permasalahan yang masih dipersisikan, status keharamannya tidak boleh diingkari atau diputuskan menjadi haram, tetapi harus kita mengingkari pada masalah yang keharamannya memang telah disepakati. Kaidah fikih ini mengakomodir semua perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam sebuah bingkai kesepakatan bersama. Kita nggak boleh menolak masalah yang keharamannya masih diperdebatkan, dan kita boleh menolak hanya pada masalah yang keharamannya telah disepakati. Seperti apa contohnya? Misalnya berjudi, khamr, zina, mencuri, meninggalkan sholat, dan lain sebagainya. Ini adalah hukum yang telah disepakati. Wajib kita menolaknya. Sedangkan tahlilan di tempat orang meninggal, kita tidak boleh menolaknya, sebab hukum keharamannya belum disepakati. Adapun kalau ada ulama seperti Ustadz Salafi ini mengatakan hukum tahlilan telah disepakati keharamannya oleh ijma ulama salaf dan khalaf, ini tidak benar. Bahkan ini adalah perkataan dusta dan bahkan pengingkaran terhadap kaidah fikih dan pengingkaran terhadap ulama-ulama salafus saleh 4 mazhab yang bahkan beliau memperbolehkannya. Seperti Imam Syafi'i memiliki pandangan terkait bacaan tahlilan dan doa-doa kepada mereka para ahli kubur. Begitu pula Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya yang juga sependapat dengan ulama-ulama lainnya bahwa tidak hanya tahlil dan doa, tetapi juga disunnahkan bagi orang yang sedang berziarah kubur untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu setelahnya mendoakan si ahli kubur baik di kediamannya maupun di makam pemakamannya. Wallahu a'lam bishawab.